Kabar gonjang-ganjing rumah tangga Gracia Indri dan David Noah Ben pekan ini seolah kian mengibarkan teka-teki. Pasalnya, jika Gracia Indri sempat mengutas aksi bungkam pasca konon disentil oleh David sang suami di sosial media agar ingat dengan rumah, kini Gracia mulai berubah. Berusaha ditemui di sebuah studio, kemarin Gracia yang belakangan semakin sering ditemani oleh ibundanya justru mengutas janji untuk angkat bicara di waktu yang ditentukan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Indri dan David yang baru 1,5 tahun menikah? Bahkan kabarnya, belakangan Gracia Indri jadi kerap curhat kepada teman-teman dekatnya untuk menenangkan diri. Salah satunya Kartika Putri. Ya, nanti thank you semuanya, bye-bye. Duluan ya nanti ya, dadah, bye-bye, makasih. Iya, tadi sempat ketemu bareng, syuting bareng. Tahu pun tadi dari salah satu teman dan media sosial, aku langsung klarifikasi gitu, dan udahlah, yang aku sih lebih ke doa yang terbaik. Gracia anak baik. Aku bukan tipe orang yang kayak cerita dong, bener nggak itu, nggak lah, pasti orang dia juga pasti udah depresi gitu ya, maksudnya kaget, pasti stres juga untuk ngedapetin berita seperti ini. Makanya aku nggak mau ikut campur. Ya apapun ceritanya kan harus saya keep sendiri gitu. Yang punya wewenang dan hak untuk menjelaskan ke publik kan mereka berdua, apalagi ini urusan pribadi yang sangat sensitif yang harus mereka selesaikan berdua juga. Jadi sebagai orang luar dari pihak keluarganya, ya saya cuma bilang, Grace, baik-baik aja ya, happy gitu. Kayak aku berusaha untuk bikin suasana menjadi cair. Uniknya, jika Gracia Indri konon semakin sering melakukan curhat kepada sahabat dekatnya, David justru seolah mengalihkan konsentrasinya lebih kepada musik. Buktinya ketika ditemui di tengah latihan menyongsong The Biggest Concert Noah yang akan tayang di SCTV pada tanggal 19 Mei 2016 nanti, alih-alih sedih, David justru terlihat sangat serius berlatih bersama Ariel dan kawan-kawan. Ada apa dengan David? Dikabarkan kerap menyentil Gracia di sosial media, bahkan sempat curhat lewat statusnya. Mungkinkah David berusaha mengalihkan ketegangan rumah tangganya dengan melampiaskannya lewat kerja dan kerja lagi bersama rekan-rekannya di dalam grup band Noah berikut ini. Lihat kalau kita lagi bareng-bareng sama tim produksinya SCTV, tadi kita lagi briefing konsep, lighting, song list segala macam untuk launching album terbaru dari kita, album Sings Legend. Jadi memperkenalkan generasi sekarang sama apa istilahnya legenda-legenda musik zaman dulu gitu. Ntar ada beberapa surprise mungkin ya. Iya, surprise. Jadi bukan cuma kita doang, bukan cuma Legend, tapi ada juga nanti yang ikut ngeramein acaranya sih. Cuman saya nggak mau bilang aja siapa. Jangan lupa sempatkan waktu buat nyaksiin konser Sings Legend-nya Noah tanggal 19 Mei 2016. Hanya di SCTV. Sementara itu, badai cinta justru tengah melanda Cita Citata. Pasalnya, pasca mengundang keterkejutan publik dengan kisah cinta kilatnya yang hanya bertahan 1 minggu dengan Ical Muhammad, kabarnya Ical semakin gerah gara-gara dikuak ringan tangan oleh Bella Luna sang mantan kekasih, menyisakan tanya. Mungkinkah Cita Citata juga mengalami nasib yang sama dengan Bella, mendapatkan ringan tangan hingga memutuskan untuk pisah dari Ical? Tanda tanya ini kian mendulang teka-teki, karena jika Ical menyerahkan jawabannya kepada Cita, tapi Cita justru mengurai sikap misterius seperti berikut ini. Suka main tangan, suka cemburu dikit, main tangan, apa-apa dikit. Jadi emang dia nggak dari omongan, cuman dia mainnya tangan. Mungkin si Cita-Citanya lagi berbunga-bunganya kali ya sama Ical, jadi ya mungkin wajar-wajar aja sih. Ical pun juga punya kepribadian bagus, cuman ya temperamennya itu yang harus diperbaiki. Ini akhirnya gue angkat bicara karena kok pemberitaan makin aneh gitu loh, makin gue dikatakan A, B, C, D, bahkan ada beberapa orang yang sebenarnya tidak berkepentingan dia membuka panggung sendiri gitu. Kalau bicara gue pernah main tangan,
kita flashback di 4 tahun atau 3 tahun kebelakangan, gue memang pernah ada kasus sama dia. Itu pun gue nggak tersangka. Ingat, gue nggak tersangka, tapi cewek yang berinisial BL ini yang menjadi tersangka. Jadi kalau dikatakan gue main tangan atau matre gitu kan, boleh tanya sama Cita. Aku sih ya nggak tahu ya, pokoknya intinya aku nggak mau bahas lagi sih kalau soal dia, karena memang aku udah pengen tutup buku. Jadi tolong semuanya juga jangan diperbesar lagi. Intinya aku beda prinsip, beda paham, dan ada sesuatu yang aku nggak bisa nggak bisa terima, dan kita memang berbeda. Ya udah, daripada dilama-lamain kan, maksudnya yang mending cepet aja selesai gitu loh. Toh kita masih muda, dan aku juga sebenarnya aku cari orang yang benar-benar serius karena aku udah pernah divorce, intinya kayak gitu. Terus aku juga cari orang yang benar-benar ya buat masa depan aku gitu. Ya kalau misalkan memang aku sekarang salah pilih, ya mungkin kedepannya aku akan bisa memilih lagi gitu. Uniknya, belum kering gonjang-ganjing pasca putus dari Ical Muhammad, Cita justru dikabarkan kembali menjalin kedekatan istimewa dengan Richard Ponda, sang mantan. Buktinya, belakangan Richard kembali rajin menggugah foto-fotonya bersama Cita, menjulangkan teka-teki baru. Mungkinkah pasca putus dari Ical, Cita-Citata merajut cinta lama bersemi kembali alias CLBK dengan Richard Ponda? Entahlah, yang jelas Cita tak mengelak jika Richard kerap menjadi tempat curhat yang bisa diandalkan. Benarkah Cita juga mengadukan nasibnya ketika bersama Ical Muhammad sehingga membuat Richard yang konon masih menyimpan harap pasca putus dengan Cita jadi berani melakukan pendekatan cinta lagi? Udah lama itu, ada 5 hari apa 6 hari yang lalu. Itu memang aku lagi bete, terus lagi free, ya Kak Richard jemput, terus makan gitu. Makan doang sih, udah itu pulang lagi. Aku sama Kak Richard memang udah kayak saudara, dan aku banyak cerita sih, bukan cerita ya, lebih ke sharing juga sih sama Kak Richard. Kayak temen aja, bercanda-bercandaan, malah aku sering kayak ngecengin dia gitu. Kalau misalnya rasa kangen ataupun rasa sayang, namanya sebagai sahabat itu pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada. Kalau misalnya saya bilang, oh saya udah nggak kangen, saya udah nggak sayang, itu is a bullshit buat saya. Tapi itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya juga bilang sama kita gitu, if we are meant to be together, we'll find a way, pasti.